193,7 triliun, angka yang gila. Bayangkan ini lebih besar dari anggaran kesehatan nasional kita. Dan semua berakar dari skandal yang melibatkan para petinggi anak usaha Pertamina. Tapi ada satu pertanyaan besar, kemana Erick Thohir? Kenapa sistem yang ia bangun gagal membendung korupsi ini? Kejaksaan Agung baru saja mengungkap dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan kilang dengan nilai fantastis 193,7 triliun. Para pelaku nggak main-main, ada 6 petinggi anak usaha Pertamina yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa saja mereka? Ada Rifan Siaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, Direktur PPN, dan Sani Dinar Saifuddin, Direktur PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu ada juga Edward Korne, Agus Purwono, dan Yoki Firnandi. Ini bukan oknum kecil, ini jajaran atas. Dan ini yang bikin ngeri, kasus ini diduga sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau korupsi sebesar ini bisa terjadi di bawah Kementerian BUMN, pertanyaannya, apakah Menteri Erick Thohir benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Untuk memahami betapa besar kasus ini, kita bisa membandingkan dengan skandal korupsi besar lainnya. Kasus Jiwasraya 16,8 triliun, Asabri 22,8 triliun, korupsi impor minyak ini 193,7 triliun, hampir 10 kali lipat dari skandal Jiwasraya. Ini bukan hanya soal uang negara yang dirampok, tapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMN. Media Wahyu Askar dari Selios menegaskan Erick Thohir sudah gagal. Seharusnya dia menciptakan sistem yang kuat untuk mencegah korupsi. Faktanya mafia migas masih merajalela. Dan yang lebih parah lagi, sampai sekarang belum ada penindakan yang jelas dari Erick Thohir sendiri. Masalahnya bukan hanya di kasus ini, banyak petinggi anak usaha Pertamina yang jadi tersangka juga menunjukkan betapa bobroknya sistem rekrutmen di BUMN. Bayangkan, kalau dari awal sudah ada benturan kepentingan dan minimnya integritas, apa yang bisa kita harapkan dari kepemimpinan di sana? Menurut para ahli, salah satu masalah utama dalam rekrutmen BUMN adalah intervensi politik. Banyak posisi strategis yang lebih dipengaruhi oleh kedekatan politik dibandingkan kompetensi. Akibatnya ketika ada penyimpangan sulit bagi sistem untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Dan efeknya bisa lebih luas lagi. Erick Thohir adalah bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau kasus ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru bisa runtuh. Ingat, ini menyangkut uang negara, uang kita semua. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, transparansi di BUMN harus lebih ditingkatkan. Sistem pengadaan dan impor harus lebih diawasi dengan teknologi dan audit independen. Kedua, rekrutmen petinggi BUMN harus berbasis kompetensi, bukan kedekatan politik. Dan terakhir, pemerintah harus berani menindak pejabat tinggi yang terbukti gagal mengawasi institusinya. Sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Apa Erick Thohir harus mundur? Atau masih ada peluang dia memperbaiki situasi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.